Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan proses pembuatan backlog. Setelah backlog sudah cukup jumlahnya ya, 600 backlog, dilanjutkan dengan proses sterilisasi. Nah, proses sterilisasi ini intinya adalah upaya untuk membunuh bakteri dan jamur liar yang di dalam backlog, yang seandainya nanti tidak dilakukan sterilisasi maka akan mengganggu proses pertumbuhan miselium jamur tiram. Sterilisasi ini menggunakan steamer. Ukuran steamer yang kita pakai lebar 120 cm, panjangnya 120 cm, dan tingginya 120 cm. Bagian luar ini kita lapisi beton untuk mencegah panas untuk keluar ya, supaya suhunya bisa tercapai maksimal dengan cepat. Kemudian bagian dalam, bahan yang kita pakai di steamer ini adalah stainless. Kemudian di bagian bawahnya ini ada angsang, juga dari stainless, dan di bawah angsang itu ada pipa uap yang nanti menyalurkan uap dari boiler ke sini ya, ke dalam steamer. Dan media kita tata posisi tidur agar isinya bisa maksimal seperti ini. Dengan steamer model seperti ini, lama waktu yang dibutuhkan untuk sterilisasinya kurang lebih 7 jam. Jadi 3 jam untuk mendapatkan suhu 100 derajat Celcius, dan kemudian dipertahankan selama 4 jam pada suhu 100 derajat Celcius. Biasanya ketika kita lakukan proses dari awal menghidupkan api jam 10, nanti selesai jam 4 sore. Dan pemanasnya kita gunakan kompor oli, dan untuk menghasilkan uapnya kita pakai boiler sederhana ini yang terbuat dari drum. Bagian-bagian boilernya nanti kita reviewkan secara detail. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi ada yang berminat membuat boiler sederhana. Jelas untuk sederhananya, boiler ini di belakangnya ada saluran uap yang dihasilkan. Nah, uapnya itu kita atur menggunakan stop kran. Nah, itu ada stop krannya. Ketika yang sebelah kiri kita pakai, maka stop kran yang sebelah kiri kita buka supaya uapnya masuk ke kiri. Dan ketika sebelah kanan ini dipakai, nggak terlalu kelihatan, nanti yang sebelah kiri kita tutup supaya uapnya masuk ke steamer yang sebelah kanan. Jadi kita memiliki dua steamer, masing-masing kapasitas 600 backlog ukuran 2 kg. Jadi setiap hari kita bisa proses, setiap hari kita sterilisasi. Jadi yang proses hari ini, maka besok dilakukan pendinginan, dan yang dilakukan pendinginan hari ini besok pagi kita keluarkan, dan jam 10 kita isi kembali steamernya. Jadi setiap hari ada proses yang bergantian. Ini masih penuh dalam masa pendinginan, masih terasa hangat karena kemarin sterilisasinya. Kalau kita cek suhu masih 30 derajat ya suhunya ya, masih 30 derajat Celcius, kurang lebih 30 derajat Celcius.
Setelah pengisian sudah selesai, jadi steamernya sudah penuh. Ya, hal yang paling penting adalah pada bagian belakang termometer itu kita tancapkan media satu backlog ya, kita tancapkan di batang termometernya agar bisa diketahui kondisi real suhu di dalam backlog. Jadi bukan suhu uapnya, karena kalau suhu uapnya dalam tempo 1 jam sudah tercapai suhu 100, tetapi backlognya belum sampai suhu 100 derajat Celcius. Sembari menunggu media diselesaikan pengisiannya, kita siapkan kompor olinya untuk melakukan proses pemanasan boiler. Ini kita siapkan pemanasannya. Dan ini kompor olinya. Selama kurang lebih 7 jam tersebut menghabiskan bahan bakar oli bekas sebanyak 35 sampai 40 liter. Tidak terlalu sulit untuk menghidupkan kompor oli. Yang pertama-tama yang harus dilakukan adalah pemanasan kecil ya. Kita bakar menggunakan kardus ditambah sedikit plastik untuk menghasilkan panas dan api sementara. Jadi intinya adalah untuk memanasi tabung kompor olinya. Setelah panas nanti stik oli ya, stik olinya kita pasang dan olinya kita alirkan perlahan-lahan. Nanti kalau sudah panasnya cukup dan apinya stabil, maka kebutuhan besarnya api bisa diatur sesuai keinginan. Sudah selesai dilakukan penutupan. Kelebihan kompor oli ini apinya stabil, hemat biaya karena kompor oli bahan bakar olinya relatif lebih murah dibanding kita menggunakan gas, dan lebih praktis karena selama input olinya tidak terputus dan blowernya juga tidak mati, maka apinya stabil. Bahkan kalau kita mau menghidupkan selama 24 jam. Setelah apinya cukup besar dan tabung kompor olinya sudah mulai panas, kita pasang stik olinya sambil kita cek aliran oli yang keluar. Bila tersumbat harus dibuang sumbatannya supaya olinya mengalir. Nah, ini udah mengalir olinya. Tinggal kita atur besaran oli yang mengalir berapa kebutuhannya. Lalu setelah itu kita hidupkan blower.
sudah kita hidupkan dan apinya sudah membesar. Untuk awal-awal kekurangan kompor oli ini adalah asapnya ya. Asapnya agak banyak. Tapi kalau sudah stabil, asapnya bisa berkurang. Artinya tidak terlalu banyak, asalkan suplai udara dengan suplai olinya seimbang. Jadi olinya tidak terlalu banyak dan udaranya cukup. Kalau olinya berlebih dan udaranya kurang, maka asapnya akan banyak. Ini yang berhamburan ini abu bekas kardus pembakaran yang kita sobek tadi, nanti juga akan hilang. Luar biasa apinya, sangat besar. Dalam waktu tidak begitu lama, tabungnya ini warnanya oranye ya. Panas sekali. Apalagi kalau malam hari dia akan terlihat warnanya. Kita dekat. Nah, luar biasa apinya. Baik, seperti itu proses pemasukan backlog dalam steamer dan proses pemanasannya menggunakan kompor oli. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bila memerlukan informasi atau ada sesuatu yang perlu ditanyakan, silahkan tulis komen. Dan bila Anda menyukai video ini, silahkan di like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video kami selanjutnya.